bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwati Umar, NIM 09105803222022, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Langsung saja, apa sih yang dimaksud pelayanan publik? Menurut KBBI, pelayanan publik adalah sebuah proses atau cara yang dilakukan untuk melayani masyarakat secara umum. Pelayanan publik merujuk pada segala layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun sektor publik kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai bentuk layanan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, keamanan, transportasi, hingga pelayanan administrasi lainnya. Istilah ini juga mencakup kualitas, aksesibilitas, serta kesetaraan dalam pelayanan yang diberikan kepada setiap individu. Pelayanan publik tidak hanya sebatas proses administratif, namun juga mencakup interaksi dan kualitas hubungan antara penyedia layanan dengan masyarakat. Ini melibatkan responsif, transparan, serta kesediaan untuk memberikan solusi yang efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi pelaksanaan transformasi penyelenggaraan pelayanan publik terbagi 5 poin. Yang pertama, proses bisnis, melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar prosedur pelayanan dengan memanfaatkan TIK. Yang kedua, publikasi, menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan melalui media publikasi. Yang ketiga, konsultasi atau aduan online, membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan. Yang keempat, kualitas output, memastikan kualitas output dari produk layanan baik online maupun offline, tetapi sesuai standar yang ditetapkan. Yang kelima, protokol kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Adapun kesiapan pemerintah dalam transformasi pelayanan publik terbagi 3 poin. Yang pertama, pelayanan di kementerian atau lembaga difokuskan kepada strategi pelayanan secara daring ataupun non-tatap muka. Contohnya, pada pelayanan registrasi pangan olahan BPOM, pelayanan tatap muka dialihkan menjadi pelayanan secara online atau live chat dan call center, dengan memberikan pendampingan proses registrasi secara online kepada masyarakat melalui web seminar, call center, live Instagram, kuliah WhatsApp, dan live chat. Yang kedua, pelayanan yang bersifat krusial atau urgent dan tidak dapat dilakukan secara daring, maka dilakukan pelayanan secara langsung. Contohnya, pelayanan akad nikah di KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantikan dengan pelaksanaan akad nikah di KUA dan membatasi yang hadir tidak lebih dari 10 orang dan seluruhnya memakai APD. Yang ketiga, ada juga yang mengkombinasikan layanan secara daring dan tatap muka langsung. Contohnya, Perpunsnas menerapkan strategi khusus seperti menyediakan ruang meeting melalui webinar, maka nantinya pelayanan bisa dilakukan melalui webinar atau bisa juga secara langsung. Adapun berorientasi pada pelayanan prima. Yang pertama, budaya pelayanan yang baik. Pemerintah harus membangun budaya pelayanan yang menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, keteladanan, dan penguatan nilai-nilai organisasi yang berorientasi kepada kepentingan publik. Yang kedua, profesionalisme aparatur. Pemerintah harus memastikan bahwa aparatur memiliki kompetisi, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik. Mengembangkan kapasitas dan sistem remunerasi yang adil akan mendukung profesionalisme aparatur. Ketiga, standar pelayanan yang jelas. Pemerintah perlu menetapkan standar pelayanan publik yang jelas,
terukur, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Standar ini akan menjadi panduan bagi aparatur dalam memberikan layanan yang berkualitas. Langsung saja mewujudkan pelayanan prima. Yang pertama, strategi concave. Penyediaan layanan sesuai dengan saran dan kebutuhan masyarakat. Kedua, top manage komitmen. Komitmen pemimpinan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Manajemen tidak hanya dalam finansial performance namun juga service performance. Yang ketiga, service standar. Penerapan dan penyesuaian standar pelayanan. Keempat, satisfying both employees and customer. Memberikan perlindungan bagi internal pegawai. Tidak lanjut pengaduan masyarakat. Yang kelima, manage productivity. Sumber daya manusia. Penjaminan keamanan dan keselamatan kerja. Fleksibilitas kerja, infrastruktur, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta sarana prasarana. Yang keenam, monitoring sistem. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik. Selanjutnya, pendekatan keberlanjutan. Yang pertama, inovasi. Pemerintah harus terus berinovasi dalam mengembangkan layanan publik yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pembelajaran. Pemerintah harus membudayakan proses pembelajaran dan perbaikan keberlanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, keberlanjutan. Layanan publik yang diberikan harus dapat menjamin keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sekian dari tugas video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.